Di tahun ini, 31 Maret merupakan batas akhir dari wajib pajak pribadi untuk melunasi dan melaporkan PPh 21. Mengenai apa itu PPh 21 dan bagaimana cara menghitung PPh 21, mari kita simak bersama. Kita mulai dari pengertian PPh 21. Dari pengertian PPh 21, kita dapat mengetahui objek pajak PPh 21, yaitu gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang didapat hubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam 1 tahun. Selanjutnya, ada 2 hal penting yang perlu kita ketahui sebelum menghitung PPh 21. Yang pertama adalah tarif PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Berapa besar tarif PTKP dapat kita lihat dalam tabel berikut ini. Yang pertama dapat kita jelaskan tidak kawin tanpa tanggungan. Itu dalam statusnya adalah TK0. Tarifnya 54 juta rupiah. Yang kedua, tidak kawin satu tanggungan TK1. Besarnya 58.500.000 rupiah. Yang ketiga, tidak kawin dengan 2 tanggungan TK2 63 juta rupiah. Terus tidak kawin dengan 3 tanggungan TK3 67.500 rupiah. Kawin tanpa tanggungan K0 58.500.000 rupiah. Kawin satu tanggungan K1 63 juta rupiah. Kawin 2 tanggungan K2 67.500.000 rupiah, dan kawin 3 tanggungan yang sering statusnya disingkat K3 itu besarnya adalah 72 juta rupiah. Yang kedua adalah tarif PKP. Tarif PKP besarnya dapat kita lihat dalam tabel berikut ini. Wajib pajak dengan penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta, tarifnya adalah 5%. Penghasilan kena pajaknya 60 juta sampai 250 juta, besarnya tarif adalah 15%. 250 juta sampai 500 juta, itu besar tarifnya adalah 25%. 500 juta sampai 5 miliar, besarnya tarif 30%. Biasanya ada di atas 5 miliar itu tarifnya adalah 35%. Setelah kita mengetahui beberapa hal penting yang perlu kita ketahui, mari kita mulai dengan contoh soal, contoh kasus yang akan kita coba untuk melakukan perhitungan PPh 21. Contoh kasus, Andi merupakan karyawan hotel menerima gaji pokok setiap bulan sebesar 44.500.000 rupiah dengan tunjangan setiap bulan sebesar 1.500.000 rupiah. Di bulan ini besarnya servis cas yang diperoleh oleh karyawan di hotel tersebut adalah 2.250.000 rupiah. Andi sudah menikah dan menanggung 3 orang anak. Berapakah PPh 21 terhutang Andi di bulan ini? Mari kita mencoba atau menghitung bersama-sama.
menghitung PPh 21. Dari contoh kasus itu kita dapat melihat gaji pokoknya adalah Rp4.500.000, tunjangan itu besarnya Rp1.500.000, service charge yang didapat dalam 1 bulan itu adalah Rp2.250.000. Jadi totalnya adalah Rp8.250.000. Itu total penghasilan Andi di bulan tersebut. Selanjutnya, dalam perhitungan PPh 21 kita selalu ada penambah penghasilan. Karena apa? Karena BPJS sebagian ditanggung oleh perusahaan dan sebagian lagi ditanggung oleh karyawan. Yang ditanggung oleh perusahaan itu merupakan penambah penghasilan. Yang pertama adalah jaminan keselamatan kerja, besarnya yang ditanggung adalah 0,89%, atau ini kalau hal ini 0,89% itu adalah karyawan hotel. Kita kalikan dengan total gaji pokok sama tunjangan sebesar Rp6 juta, hasilnya adalah Rp53.400. Yang kedua adalah jaminan kematian ditanggung oleh perusahaan sebesar 0,30% kali Rp6 juta, hasilnya adalah Rp18.000. Total dari penambah penghasilan itu adalah Rp71.400. Jadi penghasilan bruto dari Andi di bulan yang bersangkutan adalah Rp8.250.000 ditambah Rp71.400. Itu hasilnya adalah Rp8.321.400. Ini hasilnya. Terus kita lagi kembali menghitung PPh 21, ada pengurang penghasilan. Apa yang menjadi pengurang penghasilan? Pertama adalah biaya jabatan. Biaya jabatan itu dihitung dari penghasilan brutonya. Rp8.321.400 dikalikan 5% atau maksimal Rp500.000. Jadi kalau biaya jabatan dari hasil perkalian hasilnya di atas Rp500.000, berarti biaya jabatan dari karyawan tersebut adalah Rp500.000. Tapi kalau dalam hal ini di contoh kasus yang kita ulas bersama, bahas bersama, itu hasilnya di bawah Rp500.000, berarti yang kita pakai adalah hasil perkalian ini. Biaya jabatan Rp416.070. Kemudian yang kedua adalah jaminan hari tua sebesar 2% kalikan dengan gaji pokok plus tunjangan Rp6 juta. Itu sebesar Rp120.000. Selanjutnya kita total dari pengurang penghasilan ini sebesar Rp536.070 totalnya. Maka dari penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang penghasilan itu yaitu Rp8.321.400 dikurangi Rp536.070, itu hasilnya adalah Rp7.785.330. Dari penghasilan neto sebulan kita akan memperoleh penghasilan neto setahun dengan cara Rp7.785.330 kita kalikan 12. Itu hasilnya adalah Rp93.423.960. Kita lanjut. Sekarang kita menentukan PTKP. Jadi Andi itu adalah statusnya kawin dengan 3 tanggungan. Jadi PTKP-nya K3.
besarnya tarifnya adalah 72 juta. Kita dapat menghitung penghasilan kena pajaknya. Dari penghasilan neto setahun, kita kurangi PTKP tarifnya. 93.423.960 dikurangi 72 juta itu menghasilkan 21.423.960 rupiah. Ini PKP setahun. Jadi PKP dengan pembulatan ke bawah yang baru menghasilkan 21.423.000 rupiah. Dari sini kita dapat menghitung PPh 21 terhutang setahun, yaitu tarif pajaknya adalah 5% kali 21.423.000, hasilnya adalah 1.071.150 rupiah. Nah, ini kebetulan di bawah 60 juta rupiah seperti tarif PKP sebelumnya yang kita pelajari, kita bahas. Kalau hasil ini adalah di atas 60 juta, umpamanya itu 61 juta, berarti 60-nya kena tarif 5%, 1 jutanya kena tarif 10%. Dan begitu pula seterusnya. Tarifnya menyesuaikan sesuai dengan penghasilan kena pajak yang didapat dalam setahun. Dari PPh 21 terhutang setahun ini yang besarnya adalah 1.071.150 rupiah, kita dapat menentukan PPh 21 sebulan, yaitu dengan cara membagi 12 bulan. 1.071.150 rupiah dibagi 12, hasilnya adalah 89.263 rupiah. Inilah PPh terhutang dari Andi di bulan yang bersangkutan. Jadi 89.263 rupiah itu PPh 21 terhutang di bulan yang bersangkutan. Nah, dari perhitungan kita tadi, kita dapat menyimpulkan dalam satu rekap menghitung PPh 21 tadi, dapat kita lihat seperti berikut ini. Nah, di sini teman-teman bisa menyesuaikan. Umpamanya gaji pokoknya berbeda dengan ini, bisa teman-teman masukkan sesuai dengan gaji pokok yang teman-teman terima di bekerja di suatu perusahaan. Begitu juga tunjangannya, begitu juga service charge-nya. Ini bisa diganti dengan yang sesuai dengan yang kita peroleh bulan yang bersangkutan. Begitu pula PTKP itu bisa berubah-ubah juga sesuai dengan kondisi status kawin dari teman-teman. Umpamanya masih lajang, itu berarti tanpa tanggungan, ya K3-nya ini menjadi TK0. Berarti pengurangnya adalah 54 juta rupiah. Itu pengurangnya. Maka akan diperoleh PPh yang terhutang selama sebulan sesuai dengan kondisi dari teman-teman. Jadi ini adalah sebuah contoh yang sangat sederhana yang saya sampaikan, yang mudah dipahami, yang mudah dimengerti. Nah, dari sini mudah-mudahan teman-teman yang selama ini sering menanyakan bagaimana cara menghitung PPh 21 sudah mempunyai bayangan bagaimana penghasilan mereka itu dipotong PPh 21 setiap bulannya. Ini sebagai dasar juga bagi teman-teman, sebagai kontrol bagi teman-teman terhadap perusahaan apabila perusahaan melakukan kesalahan di dalam memotong PPh 21 masing-masing karyawan. Nah, dari sini mungkin masih ada yang belum dipahami, bisa
tulis di kolom komentar. Begitu pula usul dan sarannya saya tunggu, karena sangat bermanfaat bagi perkembangan dari channel ini. Kalau belum mensubscribe, saya mohon mensubscribe dan pencet lonceng. Oke teman-teman, mudah-mudahan saya berharap mudah dipahami. Dan sekian dulu pembahasan kali ini. Selamat mencoba, karena bulan-bulan ini adalah bulan-bulan di mana kita akan melaporkan PPh 21. Sekian dan good luck.